Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas ST14 kelompok E subkelompok 3E. Saya Melati Umi Kalsum dengan NIM C44012414002. Saya Syahzada Rizky Pratambardana dengan NIM D14012411121. Saya Talita Samaira dengan NIM D34012411037. Jadi, pada video ini kami akan melakukan percobaan dengan judul Proses fermentasi dan perubahan kandungan nutrisi pada singkong jadi fermentasi. Percobaan ini bertujuan untuk yang pertama mengamati proses fermentasi pada singkong serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang kedua menganalisis perubahan kandungan nutrisi pada singkong selama proses fermentasi, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi peran mikroorganisme dalam proses fermentasi singkong. Jadi, pada percobaan ini kami sudah menuliskan reaksi kimianya. Di sini ada C6H12O6 sebagai glukosa, itu adalah sumber makanan pada proses fermentasi. Jadi glukosa ini akan dipecah menjadi 2 molekul etanol. Di sini rumus kimianya yaitu C2H5OH plus 2 molekul karbon dioksida atau CO2. Yang pertama ada singkong. Singkong ini berfungsi sebagai media pertumbuhan mikroorganisme dan juga sumber energi bagi ragi. Sebelum singkong difermentasi, pastikan dahulu singkong dalam keadaan sudah direbus atau sudah dikukus. Berikut adalah penampakan singkong sebelum difermentasi. Setelah singkong direbus, maka taburi singkong dengan menggunakan ragi. Ini adalah bentuk kepingan ragi, namun ragi tersebut harus dihaluskan pada saat ditaburi ke atas singkong. Penampakannya seperti ini. Jadi ragi ini mengandung jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, jadi jamur itulah yang atau mikroorganisme itulah yang akan melakukan proses fermentasi. Sebelum ragi ditaburkan pada singkong, diharapkan tangan teman-teman dalam keadaan steril agar tidak ada kontaminasi dari mikroorganisme lain yang dapat mengganggu jalannya proses fermentasi. Jadi, pada percobaan ini kami akan melakukan percobaan pada 2-3 potong singkong, dan untuk ragi yang dibutuhkan cukup 1 keping ragi seperti ini. Dan untuk ragi yang sudah dihaluskan bentukannya seperti ini, teman-teman tinggal menaburkan ragi yang sudah dihaluskan ke atas potongan singkong yang sudah direbus. Selanjutnya, taburi sedikit gula pada singkong yang sudah ditaburi ragi sebelumnya. Gula berfungsi sebagai substrat bagi ragi untuk melakukan fermentasi. Setelah ditaburi ragi dan gula, maka singkong akan dibungkus dengan daun pisang. Diharapkan pada saat membungkusnya tidak ada celah sama sekali, karena pada proses fermentasi tidak membutuhkan oksigen. Daun pisang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang lembab dan tertutup yang ideal untuk pertumbuhan ragi. Daun pisang juga mengandung senyawa polifenol yang dapat memaksimalkan proses fermentasi. Setelah dibungkus seperti ini, maka tutup wadah. Namun pada saat tutup jangan terlalu rapat, karena pada proses fermentasi akan menghasilkan sampingan yaitu gas karbon dioksida. Nah, ketika ditutup terlalu rapat dan tidak ada celah bagi gas karbon dioksida, maka bisa menyebabkan proses fermentasi tidak berjalan optimal, dan penumpukan karbon dioksida lama-kelamaan akan menyebabkan wadah ini bisa meledak. Halo teman-teman, balik lagi bersama kita. Ini adalah hari ketiga setelah proses fermentasi singkong dilakukan. Setelah dilakukan percobaan fermentasi, singkong mempunyai aroma yang rata-rata sama, yaitu bau ragi yang menyengat. Beraroma asam dengan sedikit bau alkohol. Aroma asam yang menyengat ini disebabkan oleh produksi asam-asam organik selama proses fermentasi. Selama fermentasi, selain etanol dan CO2, mikroorganisme seperti ragi juga dapat menghasilkan asam laktat dan asam asetat yang memberikan aroma asam yang khas pada hasil fermentasi. Beberapa senyawa volatil seperti ester juga dapat terbentuk selama fermentasi, yang memberikan aroma buah yang khas dan berkontribusi pada aroma keseluruhan yang tercium. Jadi, kombinasi dari produk asam organik, aktivitas bakteri, asam laktat, dan pembentukan senyawa volatil adalah penyebab utama aroma asam yang menyengat yang tercium pada singkong. Di sini, kami menggunakan ragi yang bertujuan untuk mengubah gula menjadi etanol dan CO2 melalui proses fermentasi alkohol. Khamir adalah mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi gula dan memetabolismenya menjadi etanol dan gas karbon dioksida. Menurut Yuniarti et al. 2018, semakin banyak ragi yang ditambahkan akan menghasilkan kadar bioetanol yang semakin tinggi. Bisa kita lihat di sini, pada percobaan kami menggunakan cukup banyak khamir yang digunakan atau ragi yang digunakan, sehingga aroma yang tercium adalah aroma kadar alkohol yang tinggi. Khamir di sini mempunyai kemampuan memecah pangan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida. Proses ini diketahui sebagai fermentasi alkohol yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu proses anaerob atau tidak memerlukan oksigen. Pelepasan energi melalui aktivitas anaerob oleh khamir ini atau ragi pada saat proses fermentasi berlangsung menyebabkan terjadinya perubahan suhu secara tidak terlalu signifikan. Secara singkat, glukosa yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi ini akan diubah menjadi etanol dan gas karbon dioksida. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Dan dapat dilihat efek dari pemberian ragi di sini. Selain tadi yang telah disebutkan teman saya, tercium bau alkohol yang tinggi, tekstur dari singkongnya juga melembut, semakin lama semakin lembut. Dan jika didiamkan sampai lebih dari 3 hari, ini akan mengeluarkan air dan teksturnya akan semakin lembut, yang berarti semakin lama akan menghasilkan semakin banyak alkohol. Akhirnya kita sudah sampai di akhir video percobaan fermentasi singkong oleh subkelompok 3E. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua yang menyaksikan video ini.